Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja dari Purchasing. Jadi saya kali ini akan mencoba sharing terkait tentang SWOT analysis. Jadi SWOT itu apa? SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities atau Threat. Jadi strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threat itu ancaman. Nah, analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu project. Nah, di sini apa sih itu SWOT? Dalam pembangunan sebuah bisnis cukup penting bagi Anda untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT. Secara umum, pengertian analisis SWOT adalah metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu strength. Komponen SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan dalam bisnis. Jadi kekuatannya itu apa? Dan weakness adalah yang artinya kelemahan perusahaan atau bisnis. Lalu opportunities adalah peluang dari bisnis tersebut, dan threat adalah suatu ancaman dalam suatu bisnis. Berdasarkan pengertian analisis SWOT tersebut, bisa dikatakan bahwa metode ini akan membantu para pemilik usaha dalam mengatur tingkat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dimiliki secara sistematis. Dengan begitu, seluruh pihak bersangkutan dengan bisnis bisa lebih mudah memahami dan mengenali proyek atau perusahaan. Kesimpulannya, tujuan analisis SWOT adalah membantu Anda merencanakan strategi bisnis berdasarkan faktor-faktor yang ada sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Lalu, apa manfaat SWOT? Setelah mengetahui apa itu analisis SWOT, mari kita bahas mengenai manfaatnya. Pada dasarnya, 4 komponen utama tersebut bisa berfungsi sebagai acuan, menjalankan strategi misi, hingga mencapai tujuan. Dengan kata lain, manfaat analisis SWOT adalah untuk membantu Anda melakukan perencanaan prospek bisnis secara terstruktur dengan mengetahui hal-hal seperti berikut. Bagaimana cara agar kekuatan atau strength dapat menghasilkan keuntungan melalui peluang atau opportunities? Bagaimana strategi mengatasi kelemahan atau weakness yang berisiko mencegah keuntungan? Bagaimana cara agar kekuatan atau strength bisnis mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada? Langkah apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan kelemahan atau weakness yang berisiko menimbulkan ancaman atau threat? Dengan mengetahui SWOT proyek atau perusahaan seperti di atas yang sudah dijabarkan, Anda bisa mempertimbangkan keputusan dan penentuan prioritas dengan lebih baik. Tak hanya itu, manfaat analisis SWOT adalah untuk membantu para pelaku UKM yang ingin memperoleh modal usaha dengan mengajukan proposal kepada investor. Nah, di sini faktor analisis SWOT perlu mengetahui 2 faktor utama yang juga dikenal sebagai matriks EA atau EA matrix, yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor ini akan membantu Anda dalam mengumpulkan data analisis yang ingin dibuat. Jadi faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal dalam analisis SWOT adalah kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang diperoleh dari bagian internal perusahaan atau bisnis. Faktor ini umumnya berkaitan dengan sumber daya dan pengalaman yang ada, seperti sumber daya fisik atau fasilitas, lokasi, dan peralatan. Sumber daya manusia, karyawan, sukarelawan, atau target pasar. Selanjutnya sumber daya keuangan, pendanaan, sumber pendapatan, hingga peluang investasi. Akses ke sumber daya alam atau merek dagang, paten, maupun hak cipta. Proses saat ini atau program karyawan hierarki, departemen, atau sistem perangkat lunak. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dalam analisis SWOT adalah peluang atau opportunities dan ancaman threat yang umumnya diperoleh dari pihak-pihak eksternal. Untuk mencari tahu faktor eksternal, Anda dapat melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner pada responden. Adapun salah satu cara yang bisa Anda lakukan yaitu menggunakan Poplight by suatu tools yang dapat mempermudah Anda dalam melakukan survei. Nah, dengan memahami faktor eksternal ini, Anda bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menghadapi peluang serta ancaman. Perlu diketahui,
Faktor eksternal juga biasanya merupakan hal-hal di luar kendali, seperti demografi, tren ekonomi, mulai dari tren keuangan lokal, nasional, ataupun internasional. Tren pasar seperti produk baru, kemajuan teknologi, dan pergeseran kebutuhan konsumen. Pendanaan seperti donasi, legislatif, dan juga sumber lainnya. Hubungan antara distributor dan mitra, peraturan politik, lingkungan, maupun ekonomi. Nah, jadi jika bisa kita lihat, jadi dalam penggunaan SWOT analysis ini kita dibagi jadi 4 kuadran, mulai dari strength, terus weakness, terus opportunity dan threat. Nah, dalam prakteknya kita harus benar-benar memahami masing-masing cara memapping dari 4 kuadran tersebut, sehingga hasil analisa kita tajam dan dalam menentukan hasil analisis juga akurat. Itu saja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.